Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau pengen sedikit sharing tentang kadang ketika saya latihan di jarak-jarak dekat teman-teman cuma 10 meter, jarak-jarak yang harusnya kita kuasai, tapi kenyataannya anak panah tetap liar gitu, anak panah kemana-mana. Itu apa yang harus diperbaiki? Oke teman-teman, kadang-kala kalau ada jarak-jarak yang mungkin sudah sedikit bisa kita kuasai dengan akurasi, dengan tingkat penguasaannya 90%-an, mungkin ya 10 meter, jarak-jarak dekat seperti itu. Tapi kadang-kala saya mendapati situasi di mana kok anak panahnya liar. Kadang masih ke kanan, kadang ke kiri, kadang ke atas, kadang ke bawah. Susah sekali untuk memasukkan anak panah ke dalam target yang kita bidik gitu loh. Itu apa yang saya pribadi perbaiki, apa yang kemungkinan-kemungkinan yang harus diperbaiki. Yang pertama kita mesti melihat dari sisi peralatan terlebih dahulu untuk saya pribadi. Hal pertama ketika situasi seperti itu terjadi adalah saya melihat ukuran handle busur. Oke teman-teman, kalau bisa dilihat handle busur saya yang asli yang ini, kemudian saya lapisi kulit lagi untuk menambah ukuran daripada handle busur. Karena bagi saya ketika saya menggenggam busur, ini posisinya tidak boleh bertemu antara jari ini dengan sini. Ini adalah ukuran handle yang saya ambil gitu loh. Karena kalau sampai ini jari-jari ini menyentuh ini, handle terlalu kecil maksudnya, itu akan merubah genggaman saya ketika rilis, sehingga anak panah saya akan melenceng kemana-mana. Itu yang saya perhatikan terlebih dahulu. Ini lihat handle busur saya tambah kulit untuk apa? Untuk memastikan ukuran handle itu sesuai dengan genggaman saya. Ini khusus saya pribadi tentunya, sehingga genggaman menjadi pas dan genggaman saya tidak berubah ketika rilis. Itu yang pertama saya cek dari busur. Yang kedua adalah breast height atau tinggi antara handle dengan string seperti ini. Apakah ada jarak pasti antara tinggi breast height itu berapa? Saya tidak bisa jawab pastinya ya. Yang jelas ketika anak panah terlalu liar, handle saya cek sudah cukup bagus gitu loh, ukurannya sudah pas di genggaman. Kemudian saya akan cek breast height ini. Kadang-kala misalkan umumnya yang paling rendah setidaknya orang biasa pakai satu genggaman dengan jempol, jadi pas di ujung jempol. Kalau pas di ujung jempol, jika didapati busur itu liar, maka saya akan pelintir saya punya string, saya pelintir sehingga breast height bertambah, atau saya lilit, atau saya ikat, atau dengan cara apapun lah sehingga breast height saya menjadi meningkat. Ini busur awalnya stringnya pas di ujung jempol. Karena ini busur saya gunakan awalnya untuk flag shooting dengan harapan lentingannya lebih jauh gitu loh. Saya tidak mengejar akurasi kan di flag shooting. Ketika saya gunakan untuk target di jarak dekat 7 meter 8 meter sangat-sangat liar. Kemudian saya ganti string. Oke, saya tambah. Jadi tingginya sekarang sudah meningkat dan ini busur akurasinya sudah bisa dikendalikan di jarak-jarak dekat gitu loh. Jadi kalau di jarak dekat saja dia liar, apalagi di jarak jauh kan seperti itu kurang lebih. Berikutnya adalah mungkin ukuran siah dan sebagainya gitu loh. Itu yang akan saya perhatikan. Tapi yang paling utama ketika untuk melihat sebuah busur yang liar itu bagi saya pribadi ukuran handle tadi yang tidak pas. Jika ukuran handlenya terlalu kecil, genggaman saya akan berubah ketika rilis dan menyebabkan anak panah saya melenceng. Kemudian breast height juga berpengaruh. Terlalu rendah itu biasanya akan sangat liar. Jika teman-teman bertanya ukuran pasti breast height, itu tidak ada jawabannya. Kalau saya pribadi, orang yang umum biasanya satu genggaman dengan jempol sampai maksimal satu jengkal. Itu rata-rata yang pernah dipakai orang gitu loh. Nah, silahkan dicek sendiri, silahkan dicoba sendiri, silahkan improvisasi sendiri, silahkan pelajari sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang anak panah. Ketika anak panah liar, itu yang kedua anak panah saya cek tingkat kelurusan pertama, apakah anak panah lurus, kemudian bobot anak panah berapa, saya bandingkan dengan berat tarikan busur, kemudian spine, kekakuan ini berapa. Karena terlampau kaku itu anak panah akan liar, terlampau ringan anak panah akan liar dan sebagainya. Jika dirasa busur dan anak panah semuanya setelah dicek dan pas genggaman, pas breast height lumayan, anak panah cocok dengan busur, kemudian kita cek diri kita. Jangan-jangan ada form kita yang tidak istiqomah sehingga menyebabkan hasil berantakan. Baik dari segi anchor, baik dari sisi rilis, baik dari sisi genggaman dan sebagainya.
Karena setelah kita cek alat, kita cek diri kita sendiri. Karena dua kemungkinan itulah yang menyebabkan anak panah liar dan kemana-mana. Setelah peralatan dicek, kita cek diri kita, revisi diri kita. Jangan-jangan rilis kita berbeda-beda. Jangan-jangan anchor kita berbeda-beda. Kadang mungkin di sini, kadang mungkin di sini, kadang mungkin di sini, kadang mungkin di sini, sehingga menyebabkan anak panah berbeda-beda. Walau alam. Nah, itu sekedar hal yang saya lakukan ketika anak panah begitu liar, bahkan di jarak dekat. Kalau di jarak jauh memang sudah pasti liar gitu kan. Tapi untuk jarak dekat, jarak-jarak yang umumnya kita kuasai, saya pernah mengecek handle, ngecek brace height-nya, kemudian ngecek bobot anak panah, kekakuan anak panah, kelurusan anak panah. Kemudian saya akan mencek diri saya apakah sudah istiqomah dengan satu form gitu loh, dengan cara menggenggam, cara menarik, posisi anchor, cara rilis dan sebagainya. Oke, itu sedikit cerita-cerita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.